Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman sekalian, saya Yudi Wirdani dari Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar Bali dengan NIM 2510101016 dan dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan membuat video tentang moderasi beragama. Tentu teman-teman sekalian, kita sudah mengetahui bersama bahwa Indonesia adalah negara yang lahir dari keberagaman. Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia tidak dibangun di atas satu identitas tunggal, melainkan di atas fondasi kebinekaan yang meliputi berbagai perbedaan, yakni seperti perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, hingga pedoman hidup. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks ini agama memiliki peran yang sangat penting, bukan hanya sekedar sebagai pedoman spiritual, tetapi juga sebagai kekuatan moral dan sosial untuk membentuk karakter bangsa. Namun, teman-teman sekalian, seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi serta dinamika sosial politik yang semakin kompleks, kini cara beragama masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan yang sangat serius, seperti munculnya sikap ekstrim, intoleransi, dan radikalisme. Maka oleh karena itu moderasi beragama kini hadir sebagai solusi. Nah, teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan 6 poin penting, yakni tentang bagaimana moderasi beragama. Yang pertama, bagaimana moderasi beragama dalam konteks negara Indonesia. Yang kedua, bagaimana moderasi beragama dan pencegahan radikalisme. Yang ketiga, bagaimana moderasi beragama sebagai program nasional. Yang keempat, bagaimana moderasi beragama di era digital. Yang kelima, bagaimana peran pendidikan dan generasi muda dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Yang keenam, bagaimana moderasi beragama sebagai jalan masa depan bangsa. Nah, akan tetapi teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke poin pertama, saya akan menjelaskan apa sih itu moderasi beragama. Moderasi beragama ialah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang dimana mengedepankan keseimbangan, keadilan, atau sikap tengah, atau yang disebut dengan wasatiyah. Tentu dengan menolak ekstremisme, baik ke arah beragama terlalu keras maupun beragama terlalu longgar. Nah, teman-teman sekalian, perlu juga kita ketahui bahwa moderasi beragama itu sendiri tentu tidak dimaksudkan untuk memoderasi agama itu sendiri. Karena tentu kita sudah tahu bersama bahwa agama itu adalah sudah moderat. Tetapi yang dimaksudkan adalah untuk memoderasi manusia, untuk memoderasi orang yang menganut agama tersebut, dengan tujuan supaya mereka memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan moderat. Oke, teman-teman sekalian, langsung saja saya masuk ke poin pertama, yakni bagaimana moderasi beragama dalam konteks negara Indonesia. Teman-teman sekalian, dalam atau secara konstitusional, moderasi beragama tentu sangat memiliki landasan yang sangat kuat, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 ayat 1 dan ayat 2, yang dimana ayat 1 berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu sendiri. Nah, teman-teman sekalian, tentu pasal ini menunjukkan bahwa negara tidak memaksakan satu agama tertentu, tetapi memberikan ruang kebebasan beragama sekaligus menjamin pelaksanaannya secara damai. Kebebasan tersebut tentu juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan penghormatan terhadap hak orang lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia secara tegas mengatur kebebasan beragama sebagai hak dasar yang dimana tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dan juga pasal 22 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu sendiri. Namun tentu kebebasan tersebut tidak boleh dilaksanakan untuk merusak ketertiban umum atau melanggar hak asasi orang lain. Oleh karena itu, moderasi beragama kini menjadi jembatan antara kebebasan beragama dan tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Yang kedua, bagaimana moderasi beragama dan pencegahan radikalisme. Dalam beberapa dekade terakhir ini, dunia termasuk Indonesia menghadapi ancaman telah menghadapi ancaman radikalisme dan terorisme yang sering kali mengatasnamakan agama. Fenomena ini tentu sangat mendorong negara untuk mengambil langkah tegas namun juga tetap berlandaskan hukum dan nilai kemanusiaan. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, yakni tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang dimana menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan dan tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun, termasuk alasan agama. Undang-undang ini menempatkan pencegahan sebagai aspek penting dan juga tentu tidak hanya sekedar sebagai penindakan. Nah, teman-teman sekalian, moderasi beragama kini juga menjadi bagian strategis dalam upaya pencegahan tersebut. Karena tentu kita tahu bahwa akar daripada berbagai radikalisme akar daripada radikalisme seringkali itu berasal dari cara pandang keagamaan yang sempit, yang eksklusif dan menolak perbedaan. Nah, dengan menanamkan nilai moderasi sejak dini, baik itu pada lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat, maka potensi bangsa ini sangat dapat membangun ketahanan ideologis terhadap pemahaman-pemahaman ekstrim tersebut. Yang ketiga, bagaimana moderasi beragama sebagai program nasional. Pemerintahan Indonesia secara resmi menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program prioritas nasional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Rencana Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 yang disingkat dengan RPJMN 2020-2024. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden, dalam dokumen tersebut moderasi beragama ditempatkan sebagai strategi penting yang dimana tujuannya untuk memperkuat persatuan nasional dan menjaga kerukunan umat beragama. Nah, Kementerian Agama Republik Indonesia kemudian juga mengembangkan
4 indikator utama moderasi beragama, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Keempat indikator ini menunjukkan bahwa moderasi beragama tidak dapat dipisahkan dari kecintaan terhadap tanah air, penghormatan terhadap perbedaan, penolakan terhadap kekerasan, dan penerimaan terhadap kearifan lokal sebagai bagian dari ekspresi keagamaan. Kemudian poin yang keempat, bagaimana moderasi beragama di era digital. Teman-teman sekalian, tentu kita sangat mengetahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial sangat membawa dampak besar terhadap cara masyarakat memahami agama. Di satu sisi, kita mengetahui bahwa akses terhadap pengetahuan keagamaan menjadi semakin terbuka karena media sosial. Namun di sisi lain, ruang digital tersebut juga bisa menjadi ladang subur bagi penyebaran berbagai hoax, penyebaran berbagai ujaran kebencian, dan juga sebagai paham keagamaan yang ekstrim. Nah, dalam konteks ini, moderasi beragama seharusnya mampu beradaptasi dengan era digital. Literasi digital menjadi kunci penting agar masyarakat, khususnya generasi muda dapat atau mampu menyaring informasi keagamaan secara kritis, secara tabayun, mampu berpikir rasional dan tidak mudah terprovokasi. Dan ini adalah langkah yang sangat luar biasa dalam mempraktikkan moderasi beragama di dunia maya ya. Kemudian tentu yang paling penting juga, yang sangat penting juga yakni para tokoh agama, para pendidik dan intuisi keagamaan. Juga kita sebagai mahasiswa yang sering disebut dengan agen perubahan sangat memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan berbagai narasi keagamaan yang menyejukkan, yang inklusif, yang mencerahkan di ruang publik digital. Kemudian yang kelima, yakni bagaimana peran pendidikan dan generasi muda dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Tentu teman-teman sekalian, pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai moderasi beragama. Sekolah dan perguruan tinggi bukan hanya tempat saling mentransfer ilmu, bukan hanya tempat transfer ilmu, tetapi juga ruang sebagai pembentukan karakter. Pendidikan agama yang moderat seharusnya mampu mengajarkan esensi atau hakikat ajaran agama yang menjunjung tinggi kasih sayang, keadilan, juga perdamaian. Generasi muda tentu adalah sebagai pewaris masa depan bangsa, harusnya dibekali pemahaman bahwa beragama secara sungguh-sungguh sangatlah tidak bertentangan dengan hidup berdampingan secara damai, melainkan akan melahirkan akhlak mulia, sikap rendah hati, dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang keenam, yakni poin yang keenam, bagaimana moderasi beragama sebagai jalan masa depan bangsa. Moderasi beragama tentu bukanlah sekedar konsep atau bukanlah konsep yang justru bertujuan untuk melemahkan iman, melainkan itu adalah sebuah cara untuk menghadirkan agama sebagai rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin kalau dalam Islam.
dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, moderasi beragama tentu adalah sebagai kunci untuk menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan membangun masa depan yang damai dan berkeadilan. Nah, intinya adalah teman-teman sekalian, dengan moderasi beragama sebagai jalan tengah yang harus ditempuh bersama, yakni oleh negara, tokoh agama, pendidik, generasi muda, khususnya mahasiswa juga yang sering disebut sebagai agen perubahan, dan secara umum seluruh elemen masyarakat, agar agama tetap menjadi kekuatan pemersatu, bukan sumber pemecahan atau sumber perpecahan, bukan sumber perpecahan. Melalui penguatan moderasi beragama, Indonesia dapat terus melangkah sebagai bangsa yang religius, demokratis, toleran, dan bermartabat di tengah pergaulan dunia. Nah, demikianlah dari apa yang saya sampaikan. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.